ada batasan bahwa secara konstitusi hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita pasal 28E, ya. Dan juga mahasiswa berhak turun ke jalan selama memang memenuhi syarat prosedural, yang mana sebelum demo 38 jam harus ada pemberitahuan ya, bukan izin, pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Dan dalam demo itu juga tidak boleh melanggar, tidak boleh merusak, membawa senjata tajam, menghasut tentang kekerasan. Ini yang harus dijaga. Demo boleh, orang menyampaikan pendapat kok dilarang, tapi tidak bolehnya kalau sudah menutup akses masyarakat umum, nggak boleh lewat. Lalu sudah bakar-bakar, sudah mulai mengajak orang melakukan kekerasan, melakukan tindakan pembakaran dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Sebenarnya kalau kayak pemerintah, aparat juga harus bertindak dalam koridor hukum dalam menangani masalah demo. Karena yang demo kan masyarakat kita juga, anak-anak mahasiswa kita juga. Satu, harus menjaga ketertiban dan harus juga melindungi hak-hak mereka dalam demo itu. Dan hak masyarakat itu tidak boleh ya, dalam hal mencegah keamanan dan ketertiban, stabilitas nasional. Lalu demo tidak boleh dibiarkan, tidak boleh. Jadi semua punya hak. Makanya saya kembalikan bahwa turun ke jalan menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ya, itu pasal 28 ini jelas. Dan yang juga sama-sama kita bahwa fasilitas umum harus dijaga. Jangan sampai Anda demo menyampaikan pendapat tapi ada oknum yang disusupi untuk merusak. Ya. Dan demo itu menurut saya itu catatan penting ya, bahwa Indonesia ada bahasa juga di publik, Indonesia bangkrut dan lain sebagainya. Ini adalah klaim politis. Faktanya Indonesia tidak bangkrut. Faktanya ekonomi kita, ya menurut fakta fiskal otoritas masalah keuangan bangsa ini masih bagus ya, dalam kondisi yang masih bagus, dan betul-betul masih dalam batas aman. Sehingga kalau ada yang menteriakan Indonesia bangkrut dan lain sebagainya, itu adalah politis yang mana tidak berdasar sama sekali. Lalu bagaimana dari aspek sosial demo tersebut? Jadi aksi ini jadi saluran luapan masyarakat tentang kekhawatiran ya, masyarakat menengah ke bawah terkait dengan makin terbebannya harga pangan, energi, serta biaya hidup. Nah, mahasiswa ini kan sebagai kelompok yang terpelajar ya, menjadi kerap tampil untuk sebagai ujung tombak aspirasi masyarakat Indonesia yang memang harus bersuara lantang. Tapi mereka juga harus tahu bahwa narasi yang mereka munculkan itu juga bisa jadi memicu polarisasi. Jadi makanya demo itu boleh, tapi kan harus diatur. Ya karena masyarakat juga menganggap itu wajar-wajar aja selama tidak sampai ada kerusuhan, pembakaran, tidak kerusakan, mengajak orang untuk melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Dan itu adalah kepentingannya dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Soal tuntutan mereka ya, pemerintah harus mencatat apakah ini tuntutan mereka dipenuhi atau tidak, atau mungkin dalam proses. Contoh MBG suruh ditutup itu nggak boleh. MBG itu adalah program strategis nasional yang tidak boleh ditutup. Yang ada adalah pembenahan internalnya, tata kelolanya diperbaiki, transparansinya diperbaiki, dan juga para koruptor dalam itu harus diciduk, ditangkap dan dimasukkan di sel dan dimiskinkan. Itu yang harus dilakukan, bukan MBG-nya yang ditutup. MBG ini punya manfaat buat masyarakat ini, anak-anak kita, dan mereka itu selama ini sudah mendapatkan gizi baik dari MBG ini. Nah, soal korupsi ya ada penegakan hukumnya, bukan berarti MBG harus dihilangkan, itu tidak dibenarkan. Terkait beberapa ya kan tuntutan, termasuk tadi penghentian MBG dan juga penghentian Koperasi Desa Merah Putih dan juga penghentian atau pemborosan APBN, gimana menurut Abang? Kalau saya sih semuanya masih wajar selama kepentingannya kepada masyarakat. Kan kita kasih makan kan anak kita juga, bukan kasih makan orang asing gitu loh. Anak kamu dikasih makan emang kenapa? Masalahnya di mana? Yang tidak boleh itu tidak boleh korupsi. Tapi memberikan makan anak-anak saya ini salah satu program yang paling bagus menurut saya dalam sejarah ya, karena memberikan makan kepada anak-anak kita hampir puluhan juta ini tidak gampang. Dan pemerintah kita berani loh untuk melakukan itu karena persiapannya adalah generasi yang cerdas, pintar dan tangguh untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Itu butuh generasi yang isinya harus kebutuhan yang full, jangan kurus-kurusan lalu sakit-sakitan karena makannya kurang bergizi. Tapi niat mulia Pak Prabowo malah disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat tersebut. Itu kalau menurut saya pengkhianatan terhadap bangsa, dan hukumannya harus berat. Karena mereka ini dipercayakan beban APBN, beban MBG kepada masyarakat. Harusnya mereka itu harus menjalankannya, bukan mencari keuntungan dalam urusan kasih makan anak-anak kita ini. Ini sudah salah besar. Bang, dan juga tuntutannya mahasiswa yaitu pembatasan militerisme di sipil, baik itu di dalam pemerintahan dan
ternyata kemarin pas yang demo kemarin di HI, Bundaran HI, ada TNI ikut juga berjaga di belakang barisan pihak kepolisian, yang itu dikecewakan oleh masyarakat dan juga mahasiswa yang bilang tupoksi dari TNI itu sebagai pertahanan negara, bukan sebagai keamanan untuk keamanan seperti di dalam negeri. Gimana menurut Abang? Kalau dalam demo dan ada berpotensi anarkis, polisi boleh minta bantuan, itu PKO. Mereka di belakang polisi, PKO dia. Kalau memang polisi minta, mereka juga harus ada. Lo keamanan negara tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama meluncurnya polisi dan TNI. Soal demo memang penanganannya polisi, tapi kalau sudah mulai ada laporan intelijen bahwa ini akan terjadi chaos, ya TNI kan diminta tolong, diminta bantu, namanya BKO, untuk membantu pihak kepolisian dalam bukan mau memeratas demo, bukan, maksudnya untuk mengamankan demo ini benar tertib, jangan sampai ada penyusupan. Kan yang ditakutkan ada penyusup. Kalau anak mahasiswa kan orang cerdas, orang intelektual, tidak mungkin mau melakukan hal-hal yang kurang bagus. Tapi tiba-tiba ada penyusup. Gimana ceritanya? Kalau hanya polisi saja menangani. Tapi kan akhirnya ada juga beberapa orang, 1-2 orang yang akhirnya jadi penyusup yang melempar bom molotov dong. Akhirnya sudah ditangkap juga. Itulah yang ingin bisa dibilang mencederai ibaratnya demokrasi sebagai mahasiswa untuk mengekspresikan ya, Bang, bisa dibilang itu. Dan akhirnya mahasiswa beberapa sekitar 15 diterima oleh Pak Wapres Gibran. Gimana menurut Abang? Ya, kalau menurut saya kan saya sudah bilang kan, yang ditakutkan dalam demo itu kan adalah penyusup, dan itu kan nyata kemarin ada penyusup masuk ke sana dan membuat biar kegaduhan itu tambah besar. Tapi kan langsung diantisipasi. Kita appreciate ya buat Pak Wapres yang sudah menerima para pendemo ini baru pertama kali. Kalau menurut saya memang pemimpin bangsa ini harus welcome terhadap siapapun, terutama ada di kita mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Dan itu wajar, bagus itu bahwa negara respon. Wapres itu kan satu paket dengan presiden dan dia terima di istana. Artinya ini rumah kamu, ayo mari kita bicara, apa sih yang kamu minta, nanti saya laporkan kepada presiden. Kan itu loh. Dan ini harus budaya dilakukan, bahwa setiap demo itu bukan untuk musuh-musuhan, bukan. Panggil ada di kita, kira-kira aspirasi kamu apa, kamu sampaikanlah ke saya, nanti saya sama Pak Prabowo coba bicarakan kira-kira mana yang terbaik untuk bangsa ini. Boleh dong, ini masalah, nanti tidak ada masalah di sini.